Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan Ibu Vivi dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Apa kabar kalian? Ibu doakan kalian selalu dalam kondisi yang fit, tetap semangat, sehat walafiat, dan tidak menyerah walaupun kita belum dapat bertatap muka seperti sedia kala. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian belajar di luar, di satu tempat yang tentunya sudah tidak asing buat kalian. Masih ingat tempat ini? Ya, tempat ini adalah tempat kalian bermain, tempat kalian berolahraga, tempat kalian makan bersama teman-teman, bersenda gurau, yang pastinya kalian rindukan. Mungkin Ibu berharap ke kalian untuk bertahan, bersabar, tidak menyerah. Nanti suatu waktu kalian nanti akan bertatap muka kembali dan bertemu dengan teman-teman untuk bermain di sini kembali. Oke, pada kesempatan video sekarang, Ibu akan menyampaikan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang prinsip kerja kamera. Nah, pada video sebelumnya sudah dibahas tentang segitiga exposure. Masih ingat apa itu segitiga exposure? Ya, segitiga exposure itu adalah istilah yang digunakan untuk mewakili 3 elemen penting di dalam sebuah kamera. Apa saja 3 elemen itu? Yang pertama adalah aperture, yang kedua ISO, yang ketiga shutter speed. Nah, kalau aperture sudah Ibu bahas pada video sebelumnya. Bagi kalian mungkin yang belum menonton, silakan tonton videonya terlebih dahulu untuk melengkapi pemahaman kalian pada video kali ini. Nah, untuk pengertian apa itu ISO, lalu fungsi ISO, lalu apa dampak perbedaan dari masing-masing ISO, nanti akan kalian temukan jawabannya di dalam video ini. Simak sampai habis. Baik anak-anak, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas elemen yang kedua, yaitu ISO. Apa itu ISO? ISO adalah salah satu elemen di dalam segitiga exposure yang berfungsi untuk mengukur tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya. Nah, untuk penulisan ISO sendiri di dalam sebuah kamera itu ISO dibarengi dengan angkanya. Misal ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana prinsip kerjanya? Misalnya analoginya seperti ini. Jika seseorang ingin mengambil sebuah gambar dengan tingkat kecerahan yang tinggi, maka dia bisa mengatur ISO-nya tinggi. Lalu bagaimana jika sebaliknya ingin mengambil sebuah gambar yang agak redup, maka dia bisa menurunkan ISO-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dampak dari perbedaan masing-masing ISO tersebut terhadap sebuah gambar? Ibu akan beri beberapa contoh gambar, langsung kalian nanti akan melihat perbedaannya seperti apa. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kita akan langsung mempraktikkan perbedaan dari masing-masing ISO. Mulai dari ISO 100, 200, dan 400 dengan lokasi outdoor. Seperti apa perbedaannya? Nah, posisi sekarang Ibu menggunakan ISO 100. Lihat lingkungan, lihat objeknya. ISO 200, ISO 400. Oke, kembali lagi ke ISO 100. Nah, kalian sudah melihat kan perbedaan dari 3 level ISO tadi dengan lokasi outdoor. Bagaimana untuk lokasi indoor nanti kita akan coba praktekkan juga.
Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menunjukkan kepada kalian beberapa record video yang berhubungan dengan ISO. Kita gunakan ISO yang sama seperti tadi di outdoor, namun sekarang kita berada di dalam ruangan yang hanya dibantu oleh cahaya lampu ruangan saja, tapi kita gunakan ISO yang sama. ISO yang kita gunakan tadi pada waktu di outdoor adalah ISO 100, 200, dan 400. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaannya ketika di outdoor dengan indoor itu apa sih gitu. Kita lihat sekarang berada pada ISO 400. ISO 200, ISO 100. Oke, kembali ke normal. Nah, sekarang kembali ke normalnya dengan cahaya pas, itu adalah ISO yang digunakan adalah 3200. Nah, sekarang kalian bisa memahami bahwasanya dengan ISO yang sama ketika di indoor maupun di outdoor itu ternyata hasilnya berbeda. Nah, nanti setelah ini kalian akan melihat praktek langsung menggunakan objek yang di tempat agak lebih redup sehingga kita bisa melihat perbedaannya dan berapa kita harus menaikkan ISO-nya atau kita menggunakan variasi shutter speed ataupun aperture untuk objek tersebut. Oke, kita akan lihat perbedaannya setelah ini. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah video perbandingan dari masing-masing ISO, tapi kita sedang berada di dalam ruangan yang minim cahaya. Mulai dari ISO 6400, ISO 12800, dan ISO 25600. Kalian lihat ya dampaknya seperti apa ketika ISO yang berubah dari rendah menjadi tinggi. Kita lihat. Sekarang berada pada ISO 6400. Kita asumsi masih shutter speed dan aperture sama. Bukaan dan shutter speednya sama ya. Lalu sekarang kita naikkan menjadi 12800. Seperti ini. Terakhir kita naikkan kembali menjadi 25600. Oke, di ISO 25600 memang terlihat terang. Namun ada dampak di sana yang terlihat. Kalian jika jeli itu melihat bintik-bintik. Nah, bintik-bintik inilah yang disebut dengan noise. Jadi, ternyata ketika kalian menaikkan sebuah ISO karena berada pada ruangan yang minim cahaya, maka akan ada dampak dari objek tersebut, yaitu noise. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus selalu menggunakan ISO rendah? Tidak juga, tapi sesuaikan saja antara ISO, shutter speed, dan aperture. Nah, untuk materi shutter speed kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke? Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengamati langsung beberapa perbedaan dari masing-masing variasi ISO, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, yang menjadi catatannya adalah ketika kalian ingin mengambil sebuah objek ketika berada di dalam ruangan, dengan hanya memaksimalkan ISO pada kamera kalian, itu sebaiknya dihindari. Gunakanlah cahaya tambahan, mungkin berupa lighting atau tambahan pencahayaan lainnya, supaya ISO yang digunakan itu tidak terlalu tinggi sehingga tidak menimbulkan noise. Ketika di luar ya tidak ada masalah ya, kalian bisa mengatur ISO-nya lebih rendah. Kenapa? Karena ada cahaya matahari. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran dari Ibu. Untuk video berikutnya kita akan masuk ke materi terakhir dari segitiga exposure ini, yaitu shutter speed. Simak video di bulan depan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.